Halo teman-teman, selamat datang di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu logika pemrograman selain if, yaitu switch case. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk para teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih banyak. Terus dukung channel ini sehingga bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang materi hari ini, yaitu tentang switch case, saya mau mengucapkan selamat juga kepada Tri Raharjo karena coding yang dikirimkan kepada saya melalui kolom komen itu berhasil. Saya akan tunjukkan sebelum saya bahas switch case, saya akan tunjukkan hasil coding dari teman kita Tri Raharjo. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya. Mari kita buka. Nah teman-teman lihat di layar, ini adalah codingan yang dikirim oleh teman kita Tri Raharjo. Saya akan coba upload codingan teman kita ini. Teman-teman bisa lihat sekilas di sini. Saya tidak mengubah apapun di sini dan saya langsung upload. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini, saya memberikan tantangan di video sebelumnya untuk menyalakan dan mematikan LED dengan menggunakan logika if. Saya akan tes ya teman-teman. Kalau tidak mengerti tantangannya bisa lihat di video sebelumnya ya. Mari kita coba. Kita upload. Jangan lupa atur dulu toolsnya. Boardnya nano yang saya pakai dan comnya di com 3. Langsung tekan upload. Dan uploading. Sudah berhasil. Sesuai tantangan sebelumnya, kalau saya tidak menekan tombol, maka ketiga LED ini akan menyala. Teman-teman bisa lihat LED-nya menyala ya. Dan jika saya tekan yang ini, button yang ini sebelah kiri ini, button merah kita buatnya ya, ini ya, yang LED merah. Apa yang terjadi? LED merah dan LED kuning akan mati. Ya, sesuai ya. Kemudian kalau saya tekan yang sebelahnya, LED hijau dan LED kuning akan mati. Sesuai. Kemudian jika saya tekan dua-duanya, ya LED hijau dan LED merah yang mati. Hanya LED kuning saja yang menyala. Ini tentu sesuai dengan apa yang saya berikan ya, tantangan yang saya berikan. Jadi selamat untuk teman kita Tri Raharjo. Kembangkan terus, Semoga bisa membuat karya-karya yang bermanfaat. Mari kita langsung saja mulai materi kita tentang switch case. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu struktur dari switch case ya. Agak mirip dengan if. Kalau if kemarin kan if buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal enter, dan isi coding kita di sini, perintah kita. Nah, sementara switch case, ini tinggal ganti switch saja. Demikian, switch. Kemudian di dalam ini ada sebuah parameter yang akan kita berikan logikanya nanti bergantung dengan nilai parameter yang ada di dalam kurung ini. Kemudian di dalamnya ada case atau kasus-kasus ya. Demikian ya. Case misalnya di sini kita isi sebuah integer i misalnya yang sudah kita definisikan tentunya. Misalnya switch i, siapa i ya kan? Misalnya i-nya adalah 1. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, tulisnya di sini. Lakukan sesuatu, Kemudian tutup dengan break. Nah, masuk ke kasus 2. Kasus 2. Titik 2 bukan titik koma ya, titik 2. Terus tuliskan ini coding kita, perintah kita jika i-nya ini adalah 2. Nah, break selalu diakhiri dengan break. Kemudian yang ketiga, misalnya masih ada kasus lain ya, buat saja kasus 3 misalnya, titik 2 lagi baru break. Nah, seandainya sudah selesai semua, maka kita tutup dengan
default ya. Misalnya kasusnya default artinya selain 1, 2, 3 ini. Maka apa yang mau kita lakukan selain 1, 2, 3 itu? Default ya ketik 2, katakan saja break ya. Nah, seperti ini kira-kira struktur dasar dari switch. Jadi switch, nah, apa yang mau kita switch, apa yang mau kita logikakan di sini dalam hal ini I, dan tentu I nanti sudah kita definisikan di sini, misalnya integer atau konstan, integer aja ya, karena dia akan berubah-ubah nanti, kita nggak boleh taruh konstan di depannya. Kalau konstan artinya dia tidak berubah-ubah lagi. Nah, integer misalkan I, integer I, katakanlah kita beri nilai awal sama 0. Nah, demikian. Nah, nanti I-nya akan kita buat berubah-ubah menggunakan push button yang kita punya. Akan kita naikkan dan turunkan nilainya sehingga kasusnya akan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang di luar 1, 2, 3. Nah, kita akan mencoba menyalakan LED kita masih sama bentuknya seperti ini dengan masing-masing kasus ini. Kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan ya. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Kita mulai teman-teman. Kita buat satu variabel seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman boleh buat namanya apa saja ya. Kalau tidak mengerti tentang variabel, lihat lagi video saya yang sebelumnya. Misalnya integer I seperti yang saya bilang tadi. Kasih saja nilainya 0, misalnya nilai awalnya 0, titik koma. Dan kita langsung masuk ke pin atau kaki-kaki yang kita pakai ya di Arduino ini ya. Nomor berapa aja kita harus definisikan. Karena nilainya tidak akan berubah, jadi LED merah akan selalu di pin tertentu. Dalam hal ini LED merah kita ada di pin 11 ya. Dan LED kuning kita ada di pin 12 dan LED hijau kita ada di pin 10. Nah, maka kita tulis, karena tidak berubah kita kasih saja konstan ya. Konstan in misalnya LED M. LED merah ada di pin 11, digital 11. Kemudian LED hijau ada di pin 10. Kemudian LED kuning ada di pin 12. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita definisikan di sini? Tentu kita juga menggunakan push button, ada 2 di sini, dan masing-masing yang sebelah kiri ada di pin 5. Katakan saja PB push button kiri, gitu saja ya. Push button kiri tadi masuk di channel 5 atau pin 5, dan push button kanan ada di pin 6, digital 6. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup di sini. Sekali lagi teman-teman, jika tidak mengerti bentuk-bentuk atau bagian-bagian ini, silahkan tonton yang video yang sebelumnya ya teman-teman, supaya tidak bingung di video ini. Pertama pin mode kita setup dulu untuk LED merah. Sebagai output. Kemudian pin mode LED hijau juga output. Pin mode LED kuning dan pin mode PB kiri input, PB kanan sebagai input. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan membaca hasil push button kiri dan push button kanan. Dan kita akan berikan logikanya.
jika push button kiri ditekan, oke, maka kita menaikkan nilai dari I-nya, oke. Sementara kalau push button kanan ditekan, kita akan mengurangi nilai I-nya, gitu. Nah, pertama mungkin kita definisikan dulu satu variabel yang untuk menampung hasil bacaan dari masing-masing tombol kita ini, kanan dan kiri ya. Misalnya kita kasih saja variabel int hasil pb kiri, oke. Dan yang kedua hasil pb kanan, oke. Teman-teman boleh buat nama apa saja, terserah. Nah, apa yang kita lakukan di sini, hasil pb kiri akan kita cek dengan memanggil fungsi digital. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya, read. Karena kita ingin menerima dari inputan dari tombol ini, maka kita pakai read bukan write ya, pakai read. Nah, apa yang kita read? Tentunya pb push button kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita logikakan if, kita pakai if dulu di sini ya. Habis itu kita baru kita pakai yang switch case. Nah, if hasil pb kiri sebanding dengan 1, artinya ditekan, oke. Maka apa yang kita lakukan? I sama dengan I plus 1. Nah, ini maksudnya apa? I sama dengan I plus 1 ini maksudnya nilai I yang awalnya adalah dalam hal ini 0, oke, akan ditambah 1. Nah, makanya ini I tambah 1. Jadi sekali tekan button kita yang kiri, kita tekan sekali, ini nilai I kita akan menjadi 1, oke. Atau cara singkat menulis I sama dengan I plus 1 ini boleh dengan cara I plus plus, sama aja, oke. Nah, I plus plus, jadi kita tekan sekali yang kiri, yang nilai I bertambah 1, oke. Kita delay misalnya 300 milisecond supaya pembacaannya tidak terlalu cepat ya. Nanti kita tekan tidak di delay, dia baca terus, nanti nambahnya terlalu cepat, oke. Nilai I nya bernambah terlalu cepat kalau kita tidak kasih delay. Itu ya alasannya kenapa saya kasih delay di sini. Nah, kemudian kita juga harus baca, memberikan nilai pada variabel hasil push button kanan, oke, dari penekanan tombol yang kanan, oke. Maka kita tulis digital, kita panggil fungsi digital read lagi, pb kanan, push button kanan, oke. Oke, sama ya langkahnya, if buka kurung tutup kurung. Nah, syaratnya di dalam hasil pb kanan sebanding dengan 1, artinya ditekan, maka apa yang terjadi? I nya justru berkurang, I sama dengan I min 1. Ini ya, koma. Oke, ini artinya nilai I akan berkurang dari yang sebelumnya. Misalnya sekarang 0, maka jadi min 1. Oke, kalau sekarang 2 berarti berkurangnya menjadi 1 gitu. Berkurang 1 intinya ya. Nah, untuk lebih singkatnya kita tulis saja I minus minus seperti ini ya. Kalau bertambah 1 berarti I plus plus. Kalau berkurang 1 berarti I min min gitu. I minus minus. Oke. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita mengubah nilai I-nya? Nah, kita ingin lakukan hal dimana saat I-nya bernilai 1, maka kita akan menyalakan misalnya LED merah, oke. Dan ketika I-nya sama dengan 2, kita nyalakan LED kuning. Ketika I-nya sama 3, kita nyalakan LED hijau, oke. Nah, kita coba ya. Kita pakai switch, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, enter.
otomatis tutup kurung kurawannya terbuat di sini. Kalau tidak ada ini kalian buat sendiri ya, teman-teman buat sendiri. Oke, kasus apa yang mau kita logikakan di sini? I ya. Nah, I yang kita mainkan di sini, switch I. Nah, kita akan melihat atau memainkan nilai I. Oke, switch I. Kasusnya apa aja? Case. Oke. Sorry, case-nya 1. Nih, case pertama 1, sorry, pakai titik 2 ya. Jangan pakai titik koma untuk kasus, untuk case-nya. Enter. Apa yang mau dilakukan ketika kasus masuk ke kasus pertama, yaitu I-nya sama dengan 1. Apa yang mau kita lakukan? Nah, saat I-nya sama 1, kita ingin menyalakan warna merah. Digital right. Nah, LED M high. Tuh. Oke. Paham? Nah, selain kita menyalakan LED merah, kita juga harus mematikan LED yang lain, tidak boleh nyala. Maka kita juga harus buat digital right LED hijau harus low. Oke. Kemudian digital right LED kuning juga harus low. Nah, ini harus kita lakukan ya. Kalau kita tidak buat seperti ini, maka ketika masuk ke I-nya 2, LED merahnya bisa jadi nyala terus gitu, dan LED kuningnya misalnya LED hijaunya sebelumnya udah nyala, dia nyala terus kalau tidak ada low ya. Jadi harus ada low-nya. Nah, kemudian setelah selesai kita kasih break, oke, untuk menghentikan atau menyelesaikan kasus pertama. Oke. Nah, masuk kasus kedua, case kalau I-nya 2, oke, titik 2, maka digital sama ya, right. Nah, sekarang siapa yang mau kita nyalakan? Kuning misalnya, berarti LED K high. Oke. Digital. Teman-teman bisa copy aja ini ya, kalau nggak mau lama ini copy aja, nggak masalah. Nah, untuk kebutuhan belajar saya ketik aja ya. LED merahnya berarti kita buat low. Nah, digital right LED apalagi hijau low. Oke, break. Nah, kita masuk kasus ketiga, case 3.2 digital right ya. LED siapa sekarang? LED hijau yang nyala ya, gantian, berarti dia high. Digital right LED merah berarti low. Kemudian digital right LED kuning low. Oke, kemudian break, jangan lupa di break ya. Nih, masih ada kasus lain karena kita kebetulan hanya punya 3 LED sini, berarti saya anggap kasusnya 3 aja ya yang mau kita ambil ya, yaitu kasus dimana I-nya 1, 2, dan 3 ya. Nah, bagaimana kalau kita tekan terus? Sudah 3 kita tekan terus, berarti kan nambah lagi I-nya ya, bernilai 4. Nah, kalau 4 berarti tidak ada salah satu kasus di sini, tidak ada. Maka apa yang kita lakukan? Kita masukkan dia ke kasus default. Default itu artinya tidak ada di salah satu kasus yang kita definisikan ini. Oke, default. Oke, titik 2. Apa yang mau dilakukan saat default? Kalau tidak ada berarti kita kosong saja, langsung break begini ya. Nah, ini kira-kira codingnya. Coba kita compile ya. Ini tanda checklist ini di compile. Kalau ada kesalahan nanti tidak berhasil compile-nya. Oh, kita save dulu ya. Kita save dulu. Oke. Ada error di sini. Oh, di sini harusnya kita kasih integer ya. Kita lupa tulis integernya. Oke, berhasil. Nah, setelah berhasil di compile, mari kita upload ya. Colok Arduino-nya. Tekan upload. Oke. Dan uploading, sekarang kita tes. Oke. Kalau saya tekan sekali, maka I-nya bertambah 1. Ingat, I awalnya adalah 0.
saya tekan 1 tombol kiri ini, push button kiri, maka I bertambah 1. Kalau I 1, maka LED merah ini akan menyala. Oke, sesuai. Saya tekan lagi sekali, I-nya akan bertambah lagi, maka menjadi 2, maka yang kuning akan menyala. Oke, dan satu lagi menjadi 3, tekan sekali lagi, LED hijau akan menyala. Oke, sesuai dengan prediksi kita ya. Nah, sekarang mari kita tekan sekali lagi. Maka I-nya menjadi 4 kan? Tapi masalahnya di case kita tidak ada 4, yang ada default, dia akan masuknya di default. Dan di default tadi kita tidak melakukan apa-apa. Di sini kosong, hanya langsung break saja ya. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Nih. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita tekan yang sebelah kanan ini, push button yang sebelah kanan? Kita coba ya. Ups, harusnya dia tidak terjadi apa-apa dulu karena nilainya I-nya akan berkurang satu persatu. Tapi ini kenapa langsung merah? Dan tidak terjadi apa-apa. Berarti ada kesalahan di coding kita ya. Mari kita cek lagi coding kita. Di push button hasil push button kanan. Oke, kita lupa menambahkan delay di sini ya. Seperti yang kita lakukan di atas ini. Mari kita tulis delay dulu. Oke, delay 300 juga biar sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kita tampilkan di serial monitor ya. Untuk teman-teman yang belum ngerti bagaimana serial monitor, bisa cek lagi di video sebelumnya ya. Sudah saya kasih juga tutorialnya. Serial dot begin. Kita kasih baud rate-nya 9600. Oke. Kemudian setelah kita menekan semuanya, kita tampilkan di bawah sini. Oke, jadi serial monitor itu hanya untuk memonitor variabel kita saja ya. Serial dot print siapa? Kita akan print nilai I. Oke, jadi nilai I akan kita tampilkan di serial monitor nanti. Sehingga waktu kita tekan kita bisa bandingkan nilainya sekarang berapa. Oke, mari kita coba upload. Oke, dan uploadingnya kita munculkan serial monitor ini dulu, tekan yang di sini pojok kanan atas. Oke, muncul. Oke, ada sedikit error di sini. Kita cek dulu di sini apa yang terjadi. Serial print line, oke. Oh, kita mendefinisikannya jangan di loop ya. Memulai serialnya jangan di loop, ingat. Kita ada salah lagi di sini. Oke, sekali lagi tidak masalah ya, dalam coding kita melakukan kesalahan, ini namanya kita melakukan proses debugging ya, mencari kesalahan kita yang mana gitu. Nah, itu hal biasa, jangan panik, oke? Kita harus lakukan di sini, kita upload ulang. Oke, selesai, kita tampilkan. Nah, ini ya, muncul ya semua ya, 0. Ini semua adalah nilai I. Belum kita tekan. Oke, coba kita tekan sekali yang push button kiri. Harusnya dia bertambah 1. Tuh, menjadi 1 nilainya ya, dan LED merah menyala. Kita tekan lagi. Sekarang I-nya menjadi 2. Kita tekan lagi sekali, I-nya 3 dan LED hijau menyala. Oke. Nah, sekarang kita coba tekan yang sebelah kanan. Atau kita tekan lagi yang ini, kita tambahkan terus. Nah, sekarang 4 ya. Tidak terjadi apa-apa. 4 tidak terjadi apa-apa, 6 tidak terjadi apa-apa karena tidak termasuk dalam kasus case kita ya. Oke, mari kita tekan yang sebelah kanan, kita kurangi. Nah, sekarang jadi 6, jadi 5, jadi 4, I-nya jadi 3 dan LED hijau tetap menyala. Mari kita tekan sekali lagi, I-nya akan menjadi 2 dan LED kuning akan menyala. Ya. LED 1 menyala. Ya. Begitu kira-kira ya. Nah, untuk lebih menarik, coba kita saya beri teman-teman satu tantangan ya. Bagaimana jika saya ingin saat kasusnya di luar case yang kita definisikan ini, maka yang terjadi adalah semua LED mati. Oke, jadi saya akan tunjukkan. Kalau saya tekan sekali, merah nyala, kedua kuning menyala, 3 hijau menyala. Saya tekan lagi sekali, maka nilai I-nya menjadi 4
dan semuanya mati. 5 juga semuanya mati. Oke. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Oke. Menyala lagi. Ya, kira-kira seperti itu tantangannya, teman-teman. Silakan teman-teman komen nanti di bawah, sertakan codingnya. Jadi akan saya posting di video selanjutnya ya. Ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you in the next video.